Terus ternyata saya dengan beliau sama-sama juga mengkritisi satu paham di dalam Islam yaitu Syiah. Kebetulan S2 saya itu meneliti tentang tafsir Syiah. Ini kok baru sampai kok udah nyambung aja. Di luar Syiah gimana di luar Syiah? Nah, tema kita Bapak Ibu sekalian, ini Ibu kalau ada yang mau makan snack silakan santai aja. Mengoptimalkan ibadah sehari. Sekitar 30 menit ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, itu tausiah, setelah itu tanya jawab, setelah itu selesai. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala itu membuat judul. Jadi Rasulullah waktu itu mengislamkan satu banyak rombongan. Beliau gak sempat pada hari zuhur, harus segera menemui. Ternyata proses mengislamkan itu sampai waktu asar masuk. Habis asar beliau sholat 2 rakaat. Kata sahabat, ini ba'diyah asar ya Rasulullah? Bukan. Tadi saya mau sholat ba'diyah zuhur gak sempat. Makanya saya kodok setelah asar. Padahal setelah asar waktu dilarang sholat. Begitupun juga kasus nih. Sekarang kan subuh semakin maju. Begitu kita bangun ternyata udah azan. Ke kamar mandi, buang air segala macam. Begitu nyampe ke masjid sudah iqomah. Belum sempat sholat, qobliyah subuh 2 rakaat. Itu gimana coba? Dia kodoknya kapan? Setelah subuh. Cuma yang repot begini, takutnya di masjid itu banyak yang nggak ngerti. Dikira sholat ba'diyah subuh. Aliran baru. Ini harus mengerti ya. Kecuali kalau seisi masjid itu ngerti. Jadi habis sholat subuh, kan itu waktu dilarang sholat. Habis sholat subuh, misalnya waktu syuruk, itu langsung aja. Usolli sunnatan qobliyatas subuhi qada'an lillahi ta'ala. Saya niat sholat qobliyah subuh 2 rakaat qada'an lillahi ta'ala. Yang kedua, yang diperbolehkan sholat di waktu yang dilarang itu kalau penyebabnya berbeda. Contoh, sholat gerhana. Sholat gerhana itu sebenarnya yang paling disyariatkan itu gak usah ada pengumuman. Kalau di Mekah itu, kalau di Mekah orang lagi tawaf nih, tiba-tiba gerhana, itu langsung imam, langsung mulai sholat. Kalau di sini kan enggak, lihat baca data BMKG dulu, oh tanggal sekian akan terjadi gerhana, kemudian DKM-nya ngumpulin, diumumkan tanggal sekian. Sebenarnya yang paling bagus sholat gerhana itu begitu terjadi langsung. Nah itu walaupun gerhananya terjadi habis asar, tetap diperbolehkan karena penyebabnya bersamaan. Yang nggak boleh itu kalau penyebabnya masih akan terjadi. Misalnya sholat safar, sholat perjalanan, kan perjalanannya belum, maka nggak boleh. Ya, sholat di waktu yang dilarang untuk sholat. Jelas ya? Ya silakan. Doanya banyak, permintaannya banyak. Kalau Utsman bin Affan hatam 30 juz setiap hari, permintaannya dikit. Itu bedanya dengan kita. Jadi kalau saya lagi malas beribadah, kalau malas mengulang hafalan, biasanya saya teringat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kuburannya kalau dibagi itu sendiri. Itu kemuliaan dari sampai mungkin karena memang sudah jadi kebiasaan. Sampai ketika beliau dieksekusi ketika pemberontakan itu kan, beliau kan matinya terbunuh. Itu lagi baca Al-Qur'an. Jadi akhirnya yang indah. Makanya saya kalau baca apa namanya perjalanan hidup orang-orang soleh, terutama ketika mengisi ibadah itu luar biasa. Jadi tergugah kan. Imam Ahmad bin Hanbal itu saya selalu tuh kalau lagi malas sholat tahajud saya selalu ingat kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu pendiri mazhab Hambali, hafal 1 juta hadis.
Saya kasih gambaran apa namanya Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang sensoran hadis kan ke salah satu kiai di Bekasi. Itu hadis nomor 7 di Sahih Bukhari. Hadisnya panjangnya 4 halaman. Itu saya hafal aja satu minggu itu sulit. Ini beliau hafal 1 juta hadis matan dengan sanadnya. Itu Pak Arif pasti lebih ngerti. Nah, beliau setiap hari itu sholat tahajudnya 300 rakaat, kata anaknya sendiri. 300 rakaat. Ya kita kan malu kan? Ya, hafal hadis kakak, ulama bukan. Sholat tahajud 2 rakaat, permintaan banyak. Ini 300 rakaat. 300 rakaat. Ketika beliau ditangkap karena tidak mau mengakui Al-Quran sebagai makhluk, karena waktu itu dinasti Abbasiyah terpengaruh oleh Mu'tazilah, itu kemudian beliau dicambuk. Karena dicambuk, kemudian beliau sudah sembuh kan, agak lemah, tubuhnya agak lemah. Itu pun beliau masih bisa sholat tahajud 150 rakaat. Jadi masih separuh. Saya kalau apa namanya membaca perjalanan hidup mengisi waktu para ulama jadi tergugah. Yang tadinya malas jadi yang ketiga caranya Ibu, kalau kita lagi malas itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doanya itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, atau doa di ayat 10 surat Al-Kahfi, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang ketiga doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Itu insyaallah tiga itu yang saya lakukan begitu. Cara yang tiga. Yang